Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Idris Syamaluddin beserta ibunya Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Bapak Anifuddin Mahdun beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pembuat metode belajar aksi pasti literasi. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan teman-teman seperjuangan. Di sini perkenalkan, nama saya Intan Faikatul Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah poligami. Bisa lihat dengan jelas, hikmah poligami itu berdasarkan di Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Mana global. Ayat pertama yang didahului, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Subhanahu wa taala membuka surat An-Nisa itu dengan seruan kepada seluruh manusia. Seruan bahwasanya kamu tuh harus menyembah hanya kepada Allah. Karena itu Allah itu yang mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya Allah itu yang menguasai dan Allah itu yang menciptakan kalian semua dari satu jiwa, yakni Nabi Adam. Dari Nabi Adam ini terciptalah Hawa sebagai istrinya, sehingga keduanya itu menghasilkan seluruh manusia. Jadi hakikatnya seluruh manusia itu berasal dari satu bapak. Sejatinya itu bersaudara, baik itu dari kemanusiaan maupun nasab. Terus Allah itu menggabungkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahasanya bertakwalah kepada Allah dan bersilaturahmi. Allah itu menggabungkan ketakwaan kepada Allah dengan silaturahmi, hablum minallah dan hablum minannas. Terus ayat yang kedua, Allah mengiringinya dengan seruan kepada orang-orang untuk mengingatkan bahwasanya menjaga hak-hak anak yatim, bahwasanya anak yatim itu harus dijaga hak-haknya, terkhusus itu hartanya dan tidak merugikan mereka. Bahwasanya merugikan mereka karena itu anak yatim itu lemah dan kedoliman terhadap lemah itu perbuatan dosa. Terus ayat ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma wabalakum. Bahasanya Allah itu memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk memberikan mahar yang sepadan. Jadi di situ kan kalau menikahi anak yatim maka harus mengasih mahar nitil sepadan dengan biasanya kerabatnya atau walinya, itu biasanya gimana gitu, harus sepadan. Tapi kalau tidak bisa atau takut tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah wanita 2 atau 3 atau 4 wanita selain anak yatim. Tapi kalau tidak bisa 2, tidak bisa 3, tidak bisa 4, ya satu saja. Okay. Terus ayat yang keempat, atul yatama, ya wa'atun nisa sodokotihinna nihlah. Bahwasanya Allah itu memerintahkan orang laki-laki itu untuk memberi mahar kepada wanita sesuai dengan kerelaan hatinya, bukan karena sombong, tapi kayak kedermawaan gitu. Tapi kalau wanita itu istri itu memberikan mahar kepada suaminya, maka suaminya itu harus membuat mahar itu dengan kehalalan, maksudnya digawe sing apik. Nah, gitu. Terus asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4 itu diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ada laki-laki dari Ghatafan itu membawa harta yang sangat banyak. Itu padahal itu hartanya milik keponakannya yang yatim gitu ya. Terus ketika anak keponakannya yang yatim itu telah besar, kemudian dewasa, dia itu meminta hartanya kepada laki-laki tersebut. Terus tapi laki-laki itu tidak mau, menolaknya. Akhirnya anak yatim itu mengadu kepada Nabi Muhammad.
akhirnya turunlah ayat bahasanya berikanlah harta anak yatim itu ketika dia telah tumbuh dewasa. Itu ayat kedua, wa atul yatama hatta idza balagun wa atul yatama idza ya terus baru asbabun nuzul yang kedua diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan bahwasanya ada laki-laki yang merawat anak yatim sehingga dirawat terus akhirnya dinikahi. Tapi mergo anak yatimnya itu karena anak yatimnya itu taat kepada laki-laki tersebut, akhirnya itu sampai laki-laki tersebut itu tidak berbuat adil kepada anak yatim. Akhirnya turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Terus diriwayatkan dari Bukhari ya. Al-Bukhari itu Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah kayaknya ya. Terus itu tuh laki-laki itu anak yatim itu dalam pangkuan laki-laki tersebut sehingga hartanya itu dicampur dengannya. Terus ada laki-laki yang ingin menikahi anak yatim karena kecantikannya dan hartanya, tapi tidak bisa memberikan mahar yang sepadan dan tidak bisa berbuat adil. Maka turun ayat kalau tidak bisa berbuat adil itu menikahlah 2, 3 atau 4. Jika kalau tidak bisa maka 1 gitu. Lanjut ke kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, hukumnya apa? Meminta dengan wasilah keluarga. Hukumnya itu boleh menurut qiraah Hamzah dan qiraah Quraisy dan qiraah Quraisy. Terus hukumnya kedua itu dimakruhkan menurut Ibnu Atiyah. Diperbolehkan itu karena berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ila akhirih. Terus dimakruhkan itu karena berdasarkan hadis Nabi, mangkana halifan falyahlif billahi falyasmut au liyasmut. Terus kandungan hukum yang kedua itu apakah boleh hartanya anak yatim itu diberikan sebelum dewasa? Jawabannya itu aslinya nggak boleh. Mengapa? Sudah diterangkan bahwasanya di firman Allah wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Rusydan bahwasanya dia itu harus berakal, yakni balik, harus dewasa ya. Buktinya membawa cinta berarti dia sudah balik. Maksudnya di sini anak yatim yang sudah balik itu dimajaskan, itu maksudnya baliknya tuh kecerdasan majasnya, tapi secara hakikinya itu dia itu balik ya sudah besar gitu loh. Terus hikmah yang ketiga perintah perintah menikahi itu apakah diwajibkan atau dimubahkan? Perintah itu wajib atau mubah gitu. Nah, menurut jumhur itu mubah karena apa? Dikiaskan dengan makan dan minum gitu. Tapi menurut Zahiri ya, itu diwajibkan nikah itu wajib. Tapi bertolak belakang dengan Quran, dengan ayat Allah An-Nisa ayat 25, wa man lam yastati minkum taulan ayang jahal musnad. Bahwasanya di Imam siapa itu mengatakan bahwasanya Al-Fakhri ya, Imam Al-Fakhri kok tahu. Al-Fakhri
Nah, itu mengatakan bahwa kesimpulan dari ayat itu tuh kalau tidak bisa menikahi dengan biaya, mungkin biayanya kurang atau tidak mampu dengan syahwatnya, gak ada syahwat, nah itu lebih baik tidak bisa menikah gitu. Dengan itu kan bahwasanya redaksi itu nikah itu tidak sunnah juga tidak wajib, itu kan riba gitu. Terus hikmah yang keempat, apa yang dimaksud dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, apa sih masna, sulasa, warga. Nah, maksudnya itu menurut ulama ahli bahasa dan Az-Zamakhsyari itu hitungan, maksudnya itu hitungan. Dua ya dua, tiga ya tiga, empat ya empat gitu. Tapi menurut ahli bid'ah terus Syiah, Rafidho, terus Zahiriyah, bahwasanya 2 2 3 3 4 4 itu tambahan, jadi 2 tambah 3 berapa? 5, terus tambah 4 9, akhirnya maksimal menikahi wanita itu 9, karena Nabi dulu menikahnya istrinya 9. Wah enggak, kita bukan Nabi ya, kita umatnya. Maka itu yang dimenangkan itu hitungan bahwasanya 2 2 3 3 4 4 bukan 9 itu. Terus hikmah tasyri'nya, poligami itu tuntutan hidup, bukan sebuah undang-undang baru dari Islam, tapi emang asli dari dulu itu sudah ada. Sebelum Islam ada itu ya, poligami sudah ada gitu. Poligami merupakan hakikatnya, poligami itu merupakan kebanggaan Islam, karena poligami itu dapat memecahkan problem-problem yang belum diselesaikan oleh negara-negara lain gitu. Keren. Nah, di sini Allah itu memberi pesan, Islam itu memberi pesan kepada laki-laki yang ingin poligami, bahwasanya terdapat batasan untuk menikahi 4 wanita saja, dan terdapat syarat yakni adil, harus adil. Jika tidak bisa adil maka 1 2 3 4 itu 1 saja, maksudnya gitu, 1 saja kalau tidak adil, tidak bisa adil. Nah, terus di negara lain itu kebanyakan laki-laki dan perempuan itu banyak perempuannya, ini loh, banyak perempuannya ya, sehingga problemnya itu kalau di Eropa gitu zina semua, kan nggak bagus. Nah, makanya itu Islam itu adanya poligami dibatasi dan disyaratkan. Terdapat 3 metode Islam itu, bukan Islam, metode. Pilih yang mana sih kalau emang gak mau poligami gitu. Nah, di sini laki-laki dengan perempuan 1 pasang. Nah, terus wedoke sing liya, sing tidak mempunyai laki-laki lain, akhirnya dia tertuntut untuk tidak mengenal laki-laki sama sekali. Wah, kasihan banget. Nah, tidak ditakdirkan untuk menikah, mempunyai rumah tangga, kan kasihan. Terus yang kedua, metode yang kedua, laki-laki dan perempuan sepasang, tapi yang perempuan lain itu dengan laki-laki tersebut tapi berzina, akhirnya kan hasil anaknya kan jalurnya dosa gitu loh. Nah, terus yang metode ketiga, laki-laki menikahi 4 wanita dengan cinta, jadi menghasilkan anak, masih kesunahan dan lain sebagainya, kan akhirnya jalurnya itu dengan siratal mustaqim, bukan dengan zina ataupun merugikan sesama manusia. Akhirnya poligami itu terdapat metode yang ketiga, bukan yang kedua maupun ke-1 gitu. Cukup sekian di sini, saya undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.